Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi bersama-sama hadir secara virtual di majlis mengenang haul al-marhum al-maghfurullah al-allamah Al-Muhaddits Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah memberikan keberkahan yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar beliau dan keluarga besar Nahdlatul Watan, senantiasa insya-Allah selalu dalam bimbingan Allah, dalam keberkahan, dalam rahmat, dalam kasih sayang dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkhusus kita doakan kepada akhina Al-Ustadz Syekh Zainul Majdi, mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada ibunda beliau Al-Ustadzah Hajjah Rauhun binti Zainuddin bin Abdul Majid, diberikan afiah dan keberkahan oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Mal fakhru illa li ahli al-ilmi annahum 'ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Tidak ada kebanggaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, kehormatan yang hakiki adalah hanya untuk ahli ilmu yang hakiki. Ahli ilmu yang hakiki, bukan ahli ilmu yang sekedar teori saja, tetapi yang meraih hakikat ilmu yang sebenar-benarnya. Sebab mereka berada di jalan hidayat. Ulaika qaumun qad hadallah fabihudahum muhtadih. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah, maka dengan hidayat mereka kamu ikutilah. Bukan cuma sekedar jalan saja, tidak, tetapi ikut hidayatnya mereka. Allah Ta'ala nisbatkan mereka orang-orang mulia, para wali-wali tersebut, para solihin tersebut, dinisbatkan hidayat kepada mereka, padahal hidayat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah nyatakan fabihudahum iqtadih, dengan hidayat mereka kalian ikuti, kalian teladani. Kita diperintahkan untuk mengikuti dan meneladani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Mereka para ulama billah, para ahli ilmu yang hakiki. Mereka itulah para pahlawan yang sebenarnya, dan mereka itulah orang-orang yang sudah merdeka sebelum kemerdekaan. Sebelum peringatan kemerdekaan yang dikenal oleh masyarakat luas, mereka sudah merdeka. Mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka dari sifat dengki, merdeka dari kebodohan, merdeka dari cinta duniawi, merdeka dari ujub, merdeka dari hubbud dunia, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sejati, yang gelar ini bukan cuma diberikan oleh masyarakat saja, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka, kerjaan mereka silaturahmi, kerjaan mereka menjenguk orang sakit, kerjaan mereka memberikan pengajaran, nasihat dan bimbingan, kerjaan mereka mengakurkan orang yang saling berselisih, kerjaan mereka membawa keamanan di masyarakat, kerjaan mereka menanamkan kejujuran di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah kerjaan mereka, ngajak manusia kepada Allah. Orang yang kabur dari Allah, mereka balikin untuk dekat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbaza. Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan salah seorang waliku, maka aku tulis dia di sisiku sebagai orang yang patriot sejati. Aku tulis dia sebagai patriot sejati, aku tulis dia sebagai pejuang yang sejati, aku tulis dia sebagai pahlawan yang hakiki yang sebenarnya. Pahlawan yang hakiki yang ngembaliin orang ke jalan Allah, yang udah terputus disambung lagi, yang jauh dideketin lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berpaling dibikin dia balik kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Jangan kita menjegal orang makin jauh dari Allah,
tetapi jadilah kita mengajak orang makin dekat, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menasihati kepada para sahabat beliau yang mencaci seorang tukang maksiat. Nabi mengatakan dan menegur sahabat yang mencaci itu. Nabi bilang, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembantunya syaitan di dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah Ta'ala. Tujuannya syaitan membuat orang makin jauh dari Allah. Maka kamu jangan ngebantuin syaitan, bikin dia jauh dari Allah Ta'ala, tapi bikinlah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Ini apa yang dilakukan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, membuat orang dekat kepada Allah, ngajak manusia bukan kepada pribadinya, bukan kepada kelompoknya, tetapi ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersatukan orang. Dan perangai yang luhur yang mulia ini, dulu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yukhzi'akallahu abada, Allah enggak bakal mengecewakan engkau, enggak bakal menghinakan, menghancurkan engkau. Mengapa? Innaka latasul rahim. Engkau adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal, wa taksibul ma'dum, wa tugrid daif, wa tu'in ala nawaibil haq. Ini perangainya Rasulullah. Engkau adalah orang yang gemar menjamu tamu, gemar menyambung silaturahmi, yang kesusahan engkau bantu, yang kelaparan engkau tolong, yang ditimpa musibah engkau bangkit untuk menolong orang yang ditimpa musibah tersebut. Kata Sayyidatuna Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini perangainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita sebagai orang yang gemar menolong, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi sekarang, kita betul-betul sangat perlu akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengklaim bisa menolong kita udah pada kewalahan semua. Mereka nggak bisa nolong dirinya sendiri, nggak bisa nolong keluarganya sendiri, apalagi mau menolong orang lain. Begitu. Mereka nggak bisa nolong negerinya sendiri, apalagi mau nolong negerinya orang lain. Udah kewalahan, walaupun klaim apapun yang mereka sebutkan. Yang bisa nolong kita cuma Allah Ta'ala. Mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita orang yang penolong kepada sesama, yang peduli kepada sesama. Sampai dikatakan al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam, ngasih makan orang itu menolak bala, menolak bencana. Al-lugam tadfa'un nigam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal bala la yatakhatta sadaqah. Bala dan musibah enggak bisa ngelangkahin sedekah. Ketika bala musibah mau datang di pagi hari, di suatu hari, maka tiba-tiba ketika dia mau datang, ternyata itu orang yang mau ditanya-tanya oleh bala dan musibah udah keburu bersedekah. Maka itu bala musibah enggak jadi datang, dia cari hari yang lain, yang mana orang itu udah belum bersedekah untuk datang musibah tersebut. Ketemu hari lain, enggak tahunya itu orang udah sedekah lagi, enggak jadi datang, mundur lagi, cari hari lain, dan begitu seterusnya. Nah, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, katsir minal ulama, mengatakan para salaf yang terdahulu, saat mereka dilanda musibah, mereka justru malah makin rajin berinfak. Saat lagi krisis, mereka rajin berinfak, rajin menolong, rajin membantu kepada sesama. Sehingga sebentaran musibah terangkat. Tapi orang sekarang ketika dia lagi krisis, ketika dia lagi susah, makin pelit, makin kikir, makin egois, makin gak peduli kepada orang lain, yang penting nafsi-nafsi, diri saya. Maka musibah pun makin dahsyat, makin lama, dan makin berkepanjangan. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Allah fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa berada menolong hambanya selama hambanya selalu ada untuk menolong orang lain. Jadilah kita pahlawan yang sejati, pahlawan yang hakiki, yang gemar membantu, yang gemar menolong tanpa pamrih. Jadilah kita orang yang merdeka, yang hakiki. Ini Syekh Zainuddin istimewa. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid istimewa. Dia sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka.
sehingga dia menularkan kemerdekaan tersebut kepada murid-muridnya, hingga bangsa ini merdeka dengan berkat orang-orang yang sudah termerdekakan batinnya dari penjajahan iblis, dari penjajahan syaitan, dari penjajahan kebodohan. Begitu, sehingga negeri ini meraih kemerdekaan yang zahir setelah batinnya itu merdeka. Beliau sudah jadi pahlawan jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah seorang pahlawan yang diakui, bukan diakui sekedar oleh negara saja. Alhamdulillah, terima kasih negara kita menghargai jasa para pahlawannya. Alhamdulillah, kehormatan bukan bagi pahlawan tersebut, tetapi bagi negara yang bisa menghargai jasa para pahlawannya, dia yang meraih kehormatan. Tapi Syekh Zainuddin diakui atau tidak diakui? Dia adalah seorang pahlawan yang sejati, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui oleh para malaikat. Dikatakan oleh Sayyidina Isa ibn Maryam, beliau pun juga selain dari ucapan firman Allah kepada Nabi Daud tentang patriot dan pahlawan sejati, Sayyidina Isa juga beliau mengatakan bahwasanya man alima wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakuti samawat. Barang siapa yang belajar ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agama tersebut dan dia mengajarkan ilmu agama itu, maka dia dapat gelar azim, manusia agung, manusia ningrat, manusia terhormat, bukan di kerajaan bumi, tapi fi malakuti samawat, di kerajaan langit. Gelar ini berlaku sampai di dalam kubur, berlaku sampai ketika dibangkit dari kubur, berlaku sampai di padang mahsyar, berlaku saat di atas sirat, berlaku saat berada di mizan, di timbangan amalan, berlaku saat masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Di saat gelar-gelar yang lain begitu meninggal dunia udah nggak berlaku lagi. Berapa banyak orang yang gelarnya itu hilang begitu saja, tanda bintang jasanya ya nggak berguna apa-apa, bahkan nggak bisa memberikan makan buat dia. Akan tetapi justru ini gelar yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang mulia dan orang-orang yang menghargai dan memuliakan orang-orang mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan tersebut kepada kita, dijadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang merdeka dalam taqwa, dalam istiqamah, dalam salat jamaah, dalam ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memakmurkan Nahdlatul Watan, insyaallah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan kepada kita sekalian, bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurullah Syekh Zainuddin bin Abdul Majid dan akhina al-Ustaz Syekh Zainul Majdi dan ibunda beliau Ustazah ibunda Hajjah Rauhun binti Zainuddin bin Abdul Majid, dan segenap keluarga besar Nahdlatul Watan dalam afiat, dalam perlindungan, dan Allah Ta'ala angkat bala musibah bencana dari negeri kita, dan pandemi ini bisa segera berakhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.